Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, kalau Anda lihat semua, saya kembali memakai baju batik bernuansa merah. Dan ini adalah video saya yang kedua di hari ini. Artinya, ini adalah video yang hot lagi. Apa itu? Ya, apalagi kalau bukan tentang VTube. Kan seperti yang sudah saya sering sebutkan, VTube itu harus sering dihangatkan supaya tetap hot. Oke? Apa topik yang saya mau bahas tentang VTube ini lagi? Kok sepertinya saya tidak kehabisan bahan? Ya iyalah, Anda yang selama ini VTube 5 bulan mendem, nggak berani mampir ke channel saya. Begitu VTube on, tapi Anda masih kesulitan cairkan VP, sudah seperti jagoan gitu, tanda kutip, nyerang masuk ke channel saya. Tetap saya jawab gitu ya komen Anda. Komen-komennya lucu-lucu lah. Misalnya salah satu bunyinya begini. Ayo sekarang coba berani apa lagi? Kan sudah kehabisan bahan kan, VTube on kan? Ya banyak saya bahannya, makanya ini lagi gitu. Jadi kalau Anda tantang saya bahwa saya kekurangan bahan, salah. Saya kelebihan bahan. Makanya sampai harus ada 2 video dalam 1 hari. Tadi pagi kan sudah kan? Nah ini adalah video saya kedua. Artinya saya nggak kehabisan bahan. Kebanyakan bahan malah. Oke? Langsung deh ya kita masuk apa yang saya maksud dengan hot tentang VTube pada kali ini. Begini, VTube itu kan sebelumnya dia kalau di catatan saya berkali-kali menggembar-gemborkan gitu ya. Bahkan di My Future Business School berkali-kali menerangkan bahwa VTube nanti kalau on lagi itu akan memajukan UMKM di Indonesia. Kenapa? Iya, kita akan menayangkan iklan dari UMKM seluruh Indonesia membantu bisnis mereka. Sekarang saya mau tanya, bisnis UMKM apa yang iklannya Anda lihat di VTube sekarang? Ketemu nggak itu pecel pok lela? Ketemu? Ketemu nggak itu warteg bahari? Ketemu? Enggak kan? Ketemu nggak rujak kolam Medan? Nggak ada kan? Nah, yang ada apa? Waduh, ada apa ya? Lucu nih. Ada satu channel Auto Driver. Aduh, nama hostnya siapa sih? Namanya saya lupa. Lah itu kan channel YouTube-nya dia. Dijadikan sebagai video yang bisa diklik di VTube. Itu aja lucu gitu. Padahal itu bukan iklan. Itu adalah channel orang. Videonya di copy plug gitu dari YouTube-nya orang. Dipasang seakan-akan sebagai iklan atau video yang bisa ditonton dan dapat duit. Ini kan nggak kreatif. Ini sekali lagi membuktikan VTube sekali lagi kopas iklan orang atau kopas video orang tanpa minta izin. Loh Bapak sembarangan ngomong, jangan-jangan memang dia ada kerjasama. Oh nanti saya buktikan. Saya nggak pernah asal ngomong. Saya selalu kalau bicara itu pakai data. Enggak kayak leader-leader VTube kalau ngomong asal ngejeblak gitu ya. Enggak, saya nggak gitu. Saya bicara selalu pakai data. Oke? Kemudian, apalagi yang saya temukan selain video dari Auto Driver ya, yang sebenarnya itu bukan iklan dan itu juga adalah video orang ya. Itu adalah salah satu konten mengenai otomotif yang populer lah di YouTube. Masa di-copy sebagai iklan atau video di YouTube? Di VTube. Kan nggak kreatif gitu ngambil orang punya video. Oke? Nah terus Anda bisa berbagi hasil kepada orang dari mana? Orang si konten kreatornya tidak pasang itu video sebagai iklan kok di VTube, ya kan? Di sini aja sudah hengki-pengki lagi. Oke, kita lihat nih yang telak-telak gitu ya. Nah di sini seorang leader VTube namanya Ferry Kunya dengan bangganya gitu dia posting di media sosial gitu ya.
Duh, iklan, seakan-akan nih ada iklan nih, gue lagi nonton iklan. Kira-kira begitu maksudnya, euforianya. Dia posting nih, nah itu kebetulan iklannya Garnier. Oke, iklannya Garnier. Kemudian di-share lah di media sosialnya, di-capture lah ya sama orang. Karena media sosial kan menjadi media publik, ya kan? Dan ini menjadi domain publik. Ya di-capture sama orang. Nah, setelah di-capture diapain? Nah, kemudian dikirimlah ke Garnier. Ya ke media sosialnya Garnier. Dia tanya, apakah ini benar? Maksudnya, apakah Garnier benar pasang di VTube? Anda lihat ya di sini ya. Nah, kemudian dijawab tuh sama Garnier. Hai, terima kasih. Tapi ini terpotong nih ya. Nanti kita lihat nih yang setelah ini ya kan. Jadi intinya postingan Verikunya yang sepertinya seneng gitu ya. Dia bisa lihat iklan, gila. Lihat iklan aja seneng gitu ya. Kemudian di capture, ditanya ke media sosialnya Garnier. Apakah ini benar? Maksudnya apakah Garnier benar pasang iklan ini di VTube? Nah, kita jawab nih. Kita lihat nih jawaban Garnier yang terpotong ini. Oke. Nah, di sini nih yang utuh ya. Hai. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kami mau menginfokan bahwa Garnier Indonesia tidak melakukan kerjasama dengan VTube ataupun memasang iklan di VTube. Nah lu, telak ini, ya. Telak apa? Membuktikan kebohongan lagi VTube. Mana UMKM Garnier itu sebuah produk besar. Nggak mungkin pasang di VTube dan benar. Jadi, apa ya slogannya VTube selama ini kami akan memajukan UMKM gitu ya. Enggak, ini iklan orang di Kompas dimasukkan ke VTube. Garnier pun kesel nih kalau saya lihat jawabannya, ya kan? Kami mau menginfokan bahwa Garnier Indonesia tidak melakukan kerjasama dengan VTube ataupun memasang iklan di VTube. Sorry ya, Garnier kalau pasang iklan mendingan dia pasang di YouTube. Waduh, pangsa pasarnya besar ketimbang VTube yang baru on, ya kan? Kalaupun on semua orang pada daftar ulang, nggak sampai 3 juta. Bohong itu yang 17 juta. Ya mana mau yang namanya Garnier pasang hanya di pangsa penonton iklannya cuma 13 juta. Mendingan dia pasang di YouTube. Ya, pengguna YouTube seluruh Indonesia itu ada sekitar plus minus 100 juta. Ya pasang aja di YouTube. Murah lagi. Per tayang 15 rupiah. Kan saya sudah sering bahas kan. Dengan istilah CPM. Ya, cost per mile. Yang cuma $1. Ya kira-kira satu kali klik nggak sampai 15 rupiah, 14 sekian. Ya kita bilang 15 lah. Ya mending dia pasang di YouTube. Ngapain pasang di VTube, oke? Nah, dikatakan lagi, apabila ada kegiatan yang mengatasnamakan Garnier, bisa ditanyakan ke sosial media kami. Nah, seperti ini ditanyakan. Ditanyakan ke sosial media kami terlebih dahulu. Follow terus sosial media Garnier untuk tahu promo-promo menarik. Dan kamu juga bisa hubungi Consumer Advisory di 0800 1567 325. Bebas pulsa. Jelas kan? Ini jawaban dari Garnier yang menyangkal bahwa dia pasang iklan di VTube. Dan ini sekaligus catatan buat SWI Pak Tonggam. Ini VTube ngibul lagi nih. Bukan iklan UMKM, iklan Kompas dari Garnier dan dibantah. Ini kebohongan publik ini, ya kan? Kebohongan. Astaga. Kemudian, apa lagi? Kemarin saya sudah bahas kan mengenai ternyata jual beli VIP yang masih antar member difasilitasi oleh sistem VTube gitu ya. Yang mana kalau dia berhasil ya diberikan email. Tapi kalau dia, nah ini yang menarik nih, saya dapat lagi. Jadi jangan bilang saya kekurangan bahan. Salah coy, salah. Saya banyak bahan. Nah ini kita lihat ya. Ada orang namanya Bapu Pamili. Ya saya nggak tahu lah namanya, mungkin nama samaran atau apa. Bapu Pamili. Dia nanya nih di media sosialnya. Sepertinya bukan VTube, ini Facebook.
Tolong suhu, saya mau tanya, saya jual VP, selalu gagal. Dan ini apa ya balasan dari perusahaan? Apa sebabnya ya? Kemudian Bapu ini memberikan dua email yang dia terima, ya kan? Yang pertama, ya kan? Yang pertama itu jam 12.20, ya kan? Sebelah kirinya terpotong tapi saya masih bisa baca. Hai, pesanan Anda, nomor pemesanan bla bla bla. Anda lihat tuh ya, telah dibatalkan oleh pembeli. Nah lo. Jadi VTube mau ngibul apa lagi? Artinya benar VTube memfasilitasi antara penjual dan pembeli, bukan VTube yang beli. Aduh, ini bodoh banget deh, ya kan? Di sini dikatakan harap masuk exchange counter untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Di bawahnya pakai bahasa Inggris. Jelaskan bahasanya bahwa pesanan Anda itu dibatalkan oleh pembeli. Dengan kata lain, tidak matching. Dia mau jual berapa, yang mau beli nggak ada yang cocok. Sama seperti yang lama. Ini kan sama aja jual beli VP seperti versi VTube yang lama. Nggak matching, alasannya dibatalkan oleh pembeli. Nggak laku VP-nya. Kemudian, sorenya juga dia terima tuh jam 17, jam 5 sore. Hai, pesanan Anda, nomor pesanan. Nah, ini beda lagi nomor pesanannya. Juga telah dibatalkan oleh pembeli. Harap masuk ke exchange counter untuk informasi lebih lanjut. Jadi SWI, Pak Tongga, ini loh buktinya bahwa VP tidak dibeli oleh VTube. VTube cuma memfasilitasi, sama seperti sistem yang lama. Terjadilah jual beli VP antar member. Ini ada member mau jual, nggak laku-laku karena pembelinya nggak ada. Makan deh lo. Ya, nggak percaya sih kalau saya bilang, ya kan? Dengerin aja Anda punya leader gitu kan. Saya kan ngomong nggak pernah bohong ya. Saya ngomong selalu kasih lihat data kan. Nah, kemudian memang betul terakhir sudah mulai ada 1-2 lagi yang berhasil. Ini siapa ini yang berhasil? Ismariyadi Riyadi, ya kan? Dia mengucapkan selamat pagi sahabat VTuber, exchange counter sudah lancar. Pret. Yang tadi kan 2 gagal. Di mana lancar? Ya lu lancar. Kebetulan ada matching. Lu mau jual berapa, yang itu beli berapa, match. Terjadilah transaksi. Tambah lagi ya, alhamdulillah. Bagi yang mau jual VP-nya silakan transaksi mulai sekarang. Iya, lu kebetulan matching. Buat lu lancar. Tadi yang contoh 2 tadi nggak lancar, nggak matching. Jadi udahlah, jangan bilang, wah, VTube membantu perekonomian rakyat Indonesia ya. Pret. Apa? Pret. Ya, udah jangan ngibul lah. Saya muak gitu ya sama orang-orang yang selalu membesar-besarkan padahal bobrok banget gitu ya. Nggak suka, cari saya. Saya sudah tantang kalau nggak suka sama saya, kumpulin tuh ya manajemen V+, VTube, leader V+ sama VTube, SWI dan saya, kita debat terbuka. Ya, kalau bisa ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Yuk, saya telanjangin. Nah, kemudian ada ini ya di media sosial juga, kayaknya di Facebook ini ya. Ada orang namanya Zaini Al-Bantani, ya kan? Dia berkata, mau tanya, punya saya dulu di exchange counter, maksudnya di sistem yang dulu ada 150 VP. Apakah masih ada di exchange counter? Ini saya bingung juga nih. Dia kalau pemain VTube kan harusnya masuk gitu ya. Atau mungkin dia sudah mulai cerdas nih. Dia nggak mau terima term and condition. Jadi dia nggak mau accept dulu. Dia cuma tanya gitu. Saya punya nih 150 VP sebelum VTube diblokir, kira-kira begitu. Apakah sekarang masih ada di exchange counter? Dijawab sama yang namanya Pandu Marbun. Nah, Pandu Marbun, Anda baca nih, tolong hapus postingannya. Nah, kita lihat nih, kan tuh terpotong. Kita lihat yang sambungannya. Waduh, ini menarik banget.
Jadi si Pandu ini menghardik, bilang itu jangan diposting, hapus. Kira-kira begitu. Kenapa dihardik? Nah ini lucu, bodoh banget. Kita lihat ya, tadi kan terpotong. Pandu bilang, tolong hapus postingannya. Kemudian ada seorang yang namanya Kang Tua, ya siapa nggak tahu saya. Pandu, lu iri ya? Terus Pandu jawab, bukan iri, tapi manajemen udah peringatkan nggak usah posting-posting heboh masalah hasil. Jadi ternyata ada arahan dari manajemen VTube, jangan membicarakan soal VTube di media karena ada si Chandra Teja. Ada tuh Raja Haters, ada itu Godfathers yang selalu kalau menemukan keanehan dibuat konten. Jadi kira-kira begitu, mungkin gitu. Jadi manajemen itu melarang mereka untuk posting apapun di media sosial, terutama soal hasil, exchange counter, jual beli VIP gitu kan. Nah, Pandu bilang, posting aja perkembangan V+. Lah, V+ disuruh promosi, VTube yang dengan kebobrokannya jangan di ngomongin gitu kira-kira. Aduh, ini mah anak SD aja ngerti maksudnya gitu. Terus kemudian Ismail Riyadi menjawab atau bertanya, maksudnya apa gitu? Kenapa saya nggak boleh posting? Kenapa saya harus hapus? Kemudian Pandu Marbun menjawab lagi, nggak usah posting soal jual beli bukannya visi nih, VIP bos. Jadi kalau yang namanya jual beli VIP itu sesuatu transaksi yang legal, transaksi yang tidak melanggar apa yang ditetapkan sama SWI, nggak usah takut dong. Mestinya bangga dong. Wah hebat nih, sekarang kita sudah normalisasi jual VIP ke perusahaan, dibeli sama perusahaan lancar. Hore, kan mestinya bangga perusahaan. Malah perusahaan harusnya bilang gini dong, tolong diposting setiap kali ada penjualan VIP yang berhasil kami bayar, supaya mempromosikan nama VTube gitu dong. Harusnya jangan dilarang, malah bangga kalau ada VIP yang laku dibeli perusahaan. Ini malah dilarang, kenapa? Iya jelas karena jual beli VIP-nya masih antar member. Masih antar member. Makanya dilarang. Nggak usah posting-posting jual beli VIP bos, gitu maksudnya. Aduh, ini kan sama aja you menelanjangi diri sendiri. Kalau memang transaksinya itu nggak ada yang aneh, nggak usah malu dong posting, mestinya bangga, bener nggak? Bener nggak? Astaga, kapan sih Anda bisa jadi bebek cerdas? Masih dungu aja, sudah tahu Anda dibohongi, masih mau malah mensupport manajemen Anda. Ya silakan berantem aja lah sendiri gitu ya. Jadi di mana saya bicara tanpa data gitu? Ini datanya terbuka lebar gitu. Udah dah ya. Jadi kalau mau istilahnya nggak suka, nggak terima gimana? Orang faktanya begini kok. Oke? Jadi ngerti ya? Satu, VTube itu ternyata bohong. Bilang mau memajukan UMKM, sampai sekarang nggak ada iklan UMKM. Yang ada adalah konten orang tentang otomotif yang saya sudah lihat. Itu dipasang di VTube. Astaga, main Kopas. Kedua, iklan Garnier, main Kopas, masukin situ. Padahal Garnier membantah dia masang iklan. Jadi ini catatan juga buat SWI. Pak Tonggam, ini lu lihat nih, hengki-pengkinya SWI. Hengki-pengkinya VTube. Ya, yang mana dia bukan iklan UMKM, iklan kopi sana kopi sini, dan dibantah pula sama Garnier. Dan kedua ini Pak Tonggam, ini bukti lagi bahwa mereka masih jual beli VIP antar member yang difasilitasi oleh VTube. Dan manajemennya melarang mereka posting-posting di media sosial soal jual beli VIP karena malu, takut ketahuan. Iya kan? Anda lihat tadi percakapan antara membernya itu. Lah kalau yang nama jual VIP sesuatu yang harus dibanggakan, harusnya kan diposting besar-besaran dong di seluruh media sosial dong. Seakan-akan sekarang jual VIP ke perusahaan gampang loh. Saya taruh pagi sore dibayar. Ini verifikasi KTP 3-4 hari nggak laku-laku, udah gitu dibatalkan pembeli. Ya jelas itu terjadi jual beli VIP antar member yang sebenarnya sudah diharamkan oleh SWI sebagai syarat untuk normalisasi. Sekarang sudah dikasih normalisasi, dia pakai lagi. Ini kan sama aja ngibulin SWI. Oke?
Anda nggak terima gitu ya, saya ingin, ya terserah cari saya. Ya, demikian saja bahasan saya kali ini mengenai VTube, khususnya mengenai iklannya, dan bukti-bukti baru bahwa jual beli VIP itu masih antar member yang difasilitasi oleh VTube yang sebenarnya diharamkan oleh SWI. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.